Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun, memberkati perjalanan kehidupan kita. Sepekan kita sudah lewati bersama. Dan pada pagi hari ini kita boleh diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya undang kita untuk berdiri, bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu, yang oleh karena kasih dan anugerah Allah, kami boleh melewati kurang lebih 6 hari, dan pada hari yang ketujuh ini kami boleh berhimpun kembali, beribadah bersama-sama untuk menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya kelayakan dan kekudusan Tuhan akan menguduskan kehidupan kami, agar kami boleh menikmati penyembahan dan kami boleh menikmati berkat di dalam persekutuan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, pagi ini kita akan mulai untuk masuk di dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya mengundang kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur nomor 62, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama, Bapak dan Ibu akan mengikuti saya, dan kita akan baca Alkitab ini bersama-sama. Mazmur 62 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Perikop di atas, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yadut, Mazmur Daud. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mengangkat pujian kita sebagai respon kita pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian yang mengatakan Allah itu baik, dan akan disambung dengan hanya dekat Allah saja.
daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengantarkan kita di awal bulan Mei. Kiranya bulan Mei ini menjadi bulan memberkati kita, sehingga masalah yang kita hadapi ini cepat berlalu dan akan tuntas dan selesai. Puji nama Tuhan. Kita juga bersyukur Bapak Ibu karena kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Saya pimpin kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menolong memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Saat yang indah ini Tuhan menghimpunkan kami bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan dan siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami, terlebih hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak bermaksud membawa kita membaca ayat ini, dan saya langsung saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya menemukan, saya melihat bagaimana Daud
menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia menghadapi masalah yaitu berperang melawan musuh, yaitu mengalahkan orang Filistin. Dan dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, saya melihat di mana Daud mengalami kemenangan dalam kehidupannya, dalam dia menghadapi problema hidup, masalah yang ia hadapi. Oleh karena itu melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tema yaitu badai pasti berlalu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini ada 3 kebenaran yang terdapat dalam nats pembacaan firman Tuhan. 3 sikap Daud menghadapi masalahnya hingga berlalu dalam kehidupannya. Sikap Daud yang pertama yaitu Daud berkonsultasi dengan Tuhan ataupun konsultasi dengan Tuhan. Ada di ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, secara konsisten Daud konsultasi dengan Tuhan mengenai masalah yang ia hadapi. Ketika Daud menyadari bahwa ia sedang dalam masalah besar, ia datang kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, pola yang dilakukan oleh Daud adalah pola ilahi. Prinsip yang jitu, prinsip yang baik. Sehingga dia mengalahkan masalah yang ia hadapi. Jemaat kekasih, Daud memang memiliki pasukan perang yang secara manusia mampu mengalahkan musuh-musuh. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ia tidak mengandalkan pasukannya, ia tidak mengandalkan prajuritnya, melainkan Tuhan yang pertama kali ia datangi, yaitu memohon dan menceritakan masalahnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jemaat kekasih yang dikasihi Yesus, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Apakah kita banyak waktu bercerita dengan Tuhan ataupun ngerumpi dengan manusia-manusia yang tidak ada kepastian ini? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, memang Daud salah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ia adalah pribadi yang hebat, pemimpin yang kokoh, mempunyai pasukan perang yang kuat. Tetapi mengapa Daud konsultasi dengan Tuhan? Mengapa Daud tetap mengandalkan Tuhan Bapak Ibu? Alasan pertama, karena Daud percaya Tuhan Maha Tahu. Daud percaya bahwa Tuhan berkuasa, mampu mengalahkan musuh secara sempurna. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Dalam ia menghadapi masalah yang ia hadapi, dia tetap konsultasi dengan Tuhan terus menerus ataupun secara konsisten ia menceritakan pergumulan beratnya kepada Tuhan, sehingga dia keluar dari zona tidak nyaman kepada zona nyaman. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam hidup ini. Tetap konsisten mengutarakan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, sikap Daud menghadapi masalahnya hingga berlalu. Yang kedua, Daud tidak bersungut-sungut ketika menghadapi masalah yang sedang bertubi-tubi dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu kita belajar tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Tatkala kita sedang menghadapi masalah hidup, kita melihat pribadi Daud. Di saat Daud harus menghadapi permasalahan lagi, bahkan permasalahan yang sama dengan permasalahan sebelumnya, yang Daud lakukan adalah tidak bertanya, mengapa ini harus terjadi Tuhan? Sikap Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia pun tidak menyalahkan pasukan dan orang lain.
tetapi dia tetap percaya. Dia tetap memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan bahwa dia sedang tidak mampu menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, orang yang tidak bersungut-sungut, dia pasti aman. Orang yang tidak bersungut-sungut, dia pasti nyaman. Dia tetap eksis dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Alasan mengapa Daud tidak mau bersungut-sungut tatkala menghadapi permasalahan hidup. Yang pertama, bersungut-sungut bukan solusi. Bersungut-sungut hanya menambah masalah dalam kehidupannya. Bersungut-sungut tidak menyenangkan Tuhan. Dan bersungut-sungut hanya menambah masalah begitu banyak dalam hidup ini. Inilah alasan yang jitu yang Daud pertahankan dalam hidup ini. Makanya dia katakan, dia menghampiri Allah di tengah-tengah tantangan yang ia hadapi. Jemaat kekasih, saya mengajak kita untuk belajar tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Hingga kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman kepada zona nyaman. Saya yakin dan percaya kita pasti ingin badai ini pasti berlalu, bukan? Dengan demikian, mari kita memberanikan diri tidak bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Yang kita harus lakukan adalah menghampiri Allah. Itu yang terbaik. Poin yang ketiga, sikap Daud menghadapi masalah hingga berlalu dalam kehidupannya. Yang ketiga, Daud taat kepada perintah Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, hari-hari yang lalu kita sudah mendengar instruksi dari pemerintah. Kita harus tetap tinggal di rumah. Kita harus pakai masker kala keluar. Dan kita selalu cuci tangan, bahkan jaga jarak. Ini tuntutan pemerintah Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Yang dicatat juga oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Anak didikannya Timotius. Dia katakan, sampaikanlah kepada jemaat. Jemaat harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah tugas Allah. Karena pemerintah adalah wakil Allah dan patut dihormati. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ketika Tuhan memerintahkan Daud untuk membuat gerakan lingkaran sebelum menghadapi pasukan, Daud taat dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud taat, dia taat secara sepenuh hati dan seutuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, mari kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, taat mutlak dan tulus kepada Tuhan. Maka ketaatan kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Jangan asal-asal. Bapak Ibu, apa sikap kita tatkala kita menghadapi tantangan yang kita hadapi saat ini? Pengalaman Daud mengajarkan kita agar ketika kita sedang ada masalah atau tidak, kita harus memiliki sikap yang benar. Kita harus konsisten konsultasi kepada Tuhan, jangan bosan-bosan. Dan kita harus belajar jangan bersungut-sungut tatkala menghadapi permasalahan hidup. Dan apapun masalah yang kita hadapi, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah. Sehingga masalah yang ia hadapi, dia jalani dengan tenang. Karena dia melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah bosan konsultasi dengan Tuhan tentang masalah yang ia hadapi.
Dan dia belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam hidup ini, karena itu tidak ada gunanya. Dan yang terakhir, dia taat kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya kehidupan, dan tentu Tuhan akan memberi dia kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ayat yang terakhir katakan, ayat yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kebenaran yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Daud sedang mengalami kemenangan. Badai telah berlalu dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya, saya dan Bapak Ibu sepakat beriman, percaya kepada Tuhan, dan tidak pernah putus-putusnya konsultasi dengan Tuhan tentang pergumulan kita melalui namanya doa, melalui persekutuan. Dan jangan lupa mengucap syukur. Belajar tidak bersungut-sungut, belajar taat kepada Tuhan, itu yang terbaik Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, badai yang kita hadapi akan berlalu secepatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan dimuliakan, semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu atas kebaikan Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh duduk dan mendengar firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi dalam menyampaikan firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah iman kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik, berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan kita. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, Kalau Bunyi Sangkakala. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa berkat akan dibawa oleh hambanya. Saya persilakan.
Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kita akan menaikkan doa syafaat dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Ya Allah Tritunggal yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang telah menguatkan dan membimbing menuntun kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya apa yang kami perbuat hari ini, Tuhan dipermuliakan, kami semua diberkati. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Moria Sanduk ini. Tuhan kiranya akan menguatkan dan memelihara menjaga kami, menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami dijauhkan dari yang namanya virus corona yang merajalela di negeri ini, bahkan di Kabupaten Malinau ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami untuk kami mampu menghadapi keadaan yang kami hadapi ini. Tetap mengutamakan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan, Tuhan sembuhkan penyakit mereka, Tuhan lindungi mereka Bapa, agar mereka dikuatkan, diteguhkan dan dipelihara oleh Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami yakin dan percaya tentunya hadirnya wabah virus corona ini membuat kami takut, bimbang, ragu, dan kadangkala kami tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena masalah ini Bapa. Tetapi kami ingat selalu bahwa Tuhan hadir menghiasi hati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami terus dalam kehidupan ini, tetap hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, yang telah mereka berikan selama ini untuk Tuhan. Kiranya persembahan, pemberian perpuluhan, pemberian syukur yang mereka berikan selama ini, Tuhan akan berjanji akan mengembalikan apa yang Bapak Ibu berikan selama ini untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat kami Moria Sanduk tercinta ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami sepekan esok ini, mulai hari Senin sampai hari Sabtu kami melakukan kegiatan kami yang hanya di rumah saja. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kami, menghiburkan kami untuk kami lakukan kegiatan kami dalam minggu ini dengan baik. Dan tentu Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kami sehingga kesehatan kami sehat selalu di tengah-tengah tantangan virus corona yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati badan pengurus jemaat. Kiranya mereka tetap menguatkan jemaat Moria Sanduk ini, baik melalui nasihat langsung maupun melalui WA, Facebook dan lain sebagainya Bapa. Mereka proaktif untuk mengingatkan dan menguatkan jemaat kami ini, agar jemaat kami tetap setia dan tidak pernah ragu bimbang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, penyelamat dan penghibur yang setia dan yang aman baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya akan memberkati semua pelayan-Mu yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini. Biar mereka terus dipakai Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga banyak anak Tuhan diberkati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar, menjawab semuanya ini tepat pada waktunya. Dan sebentar kami akan pulang. Lindungi, berkati kami Bapa, agar kami boleh disertai oleh Tuhan tiba di rumah dengan keadaan selamat dan boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami akhiri tutup persekutuan kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.